Oke, balik lagi sama gue. Dan hari ini kita akan ngelakuin hal yang sama ya, kayak video terakhir, nge-analisa gameplay gue sendiri. Jadi alasan gameplay apa segala udah gue sebutin di video sebelumnya. Kenapa gue analisa gameplay gue sendiri, kenapa gue sharing juga videonya, gue udah jelasin di video sebelumnya, tinggal nonton aja sendiri ya. Dan juga banyak ilmu-ilmu yang bisa didapetin dari video gue yang sebelumnya. BTW kalau nama gue ini gak usah dilihat ya, memang agak suram sebenarnya namanya sih, jelek banget nggak bohong. Cuma ya udahlah, apa boleh buat ya, kita gas aja. Karena yang kita lihat kan gameplay ya kan, yang ingin kita pelajari gameplay dan mencari pengalaman tentunya. Seperti biasa gue turun di sekolah. Jadi waktu gue main ini, gue sering banget dapat jalur pesawatnya tuh lewat school, sering banget. Kayak biasa ya, turunnya di atap paling atas, berdua nyari senjata. BTW di sini gue ngeliat orang habis dapat senjata tuh. Nah di sini salah gue nih. Di sini gue udah melakukan kesalahan nih. Baru mulai video aja udah langsung ada kesalahan. Gila nggak ya? Gila nggak tuh? Emang wah masih harus belajar sih. Nah di sini yang seperti video sebelumnya gue bilang, kalau sebenarnya kita tuh bisa dari sini ngelompat ke apartemen seberang. Seharusnya di sini gue cari lebih banyak info dulu sih, di mana musuh-musuh gue. Kayak misalnya di seberang gue satu, kayak di sebelah kiri tuh ada nggak yang baru turun atau apa. Itu kesalahan gue di baru mulai video ini. Udah 2 kesalahan ya. Yang pertama, gue salah ngeprediksi posisi musuh. Dan kedua, gue salahnya itu gue nggak ngelihat area sekitar lebih lama lagi sebelum gue ngeras yang di sini. Nah di sini gue rush kenapa? Karena gue tahu mereka baru turun, gue udah dapat senjata, mereka nggak ada senjata. Of course mereka nyari dong. Dan pas gue turun di sini, yang gue kagetnya adalah gak ada orang di sini. Dan gue baru nyadar berarti mereka di apartemen sebelah. Nah dan di sini gue dengar step. Nah orang ini dia kan gak kebagian nih di apartemen sebelahnya, yang apartemen seberang kita sekarang kan, yang apartemen yang ini nih, yang gue buletin. Nah jadi dia ke apartemen yang udah gue datangin ya. Untungnya gue udah di apartemen ini. Jadi gini loh, kalau kita udah turun ya, dapat senjata, itu udah langsung cari aja musuh dan kita kan udah tahu posisinya, langsung ke sana. Kenapa? Karena tuh pertama mereka belum dapat senjata, kedua mereka kan baru turun, dan of course nyari senjata. Dan kalau mereka bersquad, of course misa apartemen dong. Nggak mungkin semuanya di satu apartemen ngelut bareng gitu. Yang nggak bakal kebagian senjata, pasti satu atau 2 orang gitu kan. Jadi itu, kalau kita baru turun itu baru dapat senjata, ras. Gak usah takut, gak usah itu, ras aja. Lagi kalau lu udah dapat senjata braided, wah udah gila sih itu. Braided AR ya kan, braided AR, one hit kepala, kena aja kepala random, kenok. Kenapa? Karena belum ada helm. Baru turun tuh udah pasti pertama gak punya helm, gak punya vest, gak punya apapun, panik, peluru doang yang adanya gitu kan. Cari-cari senjata, shotgun lah paling hebat, paling kuatnya gitu kan, atau senjata random lainnya. Sedangkan kita udah turun duluan, udah punya AR, udah nggak panik, udah siap mental, udah siap ngeras ya, kita majuin aja gitu. Dan juga ada untungnya kalau kita majuin ya. Jadi orang yang masuk rumah kita, kalau dia emang tetap mau maksa gitu kan, pasti dia yang mati karena dia nggak ada senjata. Dan juga kalau skenario kayak gini kan, dia nggak jadi ini punya senjata kan, karena gue udah di sini duluan gitu. Gue udah nge-secure 2 bangunan, yang apartemen paling tinggi sama apartemen ini. Jadi dia tuh nggak jadi masuk ke apartemen gue. Bayangin kalau gue masih ngelut di apartemen yang paling tinggi tadi dan gue nggak maju ke sini, itu dia udah punya Uzi nih yang maju di sini, dan squad mereka tuh udah lengkap senjatanya. Bisanya gue yang mati gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa gue ngeras. Dan gue baru tahu setelah gue nonton video gue, oh bener juga nih, kalau gue langsung maju, kalau gue nggak majuin kayak bisa gue yang mati gitu. Jadi
gue telat ya. Gue agak linglung goblok. Di sini gue denger bot modar bla bla. Nah, di sini gue sekarang udah dapat info nih. Satu di sana tuh. Nembak di sana gak ada yang kena sih, orang gila ya. Berapa puluh peluru aja. Ini sebelah gue AKM. Yang seberang ini AKM. Dan gue dengar dia turun. Kesalahan selanjutnya adalah sabun. Kalau gue nggak sabun, gue dapat satu. Itu kesalahan gue, sabun. Dan sekarang gue tahu di apartemen di seberang gue ada 2. Saat gue main gue berpikir begitu loh. Setelah gue nonton ulang dan saat gue buat video ini, lu tau apa? Mereka beda squad coy ternyata. Gila nggak? Beda squad anjir. Yang barusan yang orang pertama tadi kita ketemu. Pokoknya ntar lu lihat lah, muter deh. Gue ingetin aja bajunya biru. Di sini gue mutusin balik ke apartemen gue, reload ulang. Nah pas gue baru masuk tuh, gue langsung dengar step. Ini si orang yang kita ketemu tadi nih. Gak salah ya, kalau nggak salah ya. Bisa gue end, sembunyi dia. Di sini gue masih kepikir saat gue main ya. Di sini gue kepikir ini temannya yang apartemen sebelah kanan gue. Nah apartemen seberang itu. Pas banget nih. Nah pas gue muncul di jendela gitu kan. Terus gue cari coveran. Yang pas bangetnya tuh dia tembak gitu. Pas banget. Gue kira dia tuh ngecoba ngecover temannya supaya nggak di end sama gue. Ternyata tuh beda squad. Itu yang gue kaget tuh. Yang pas gue main kan. Lah beda squad lah. Nyampah dia kan, langsung gue aja gitu. Gue kasih bla bla bla, gue nge-TPP gak muncul. Nah ini kesalahan fatal kalau lu ini ya main di belakang pintu ya. Kalau gue jadi musuhnya, gue nggak bakal mau main di belakang pintu. Amin kalau gue udah buka pintu ini, gue bakal jalan lurus ke belakang, belok ke kanan, covernya belakang pintu. Gue nge-TPP-in dari sono. Bisa. Nah pokoknya tuh di pintu kan ada kayak nonjol gitu ya kan. Nah itu tuh pasti udah fix orang. Di sini karena gue sabun ya. Goblok banget. Ini Benny gue bego nih. Itu caranya ya. Nah kalau kalian kepikir kok kalau gue udah tembak, gue udah ngabisin berapa detik, 1-2 detik untuk ngancurin pintu, kenapa itu orang nggak cari cover gitu kan. Penjelasannya ada di video kemarin itu, video pertama gue itu ada penjelasannya. Dan kalian pasti ngerti lah penjelasannya. Bla bla looting. Nah, di sini gue bodo amat nih. Gue ras aja ya teman-teman. Gue ras nih. Pokoknya gue ras nih. Bodo amat. Bodo banget sih. Nah nih. Bagusnya kalau gue pick and fire ya. Gue lane ke kiri, gue pick, gue tembak. Itu lebih bagus daripada lu munculin badan lu lebih banyak lagi. Di sini ada ilmu yang kemarin kepake juga nih. Buka pintu, cari cover, terus lihat semua yang gue bunuh, malu-maluin sih. Nah pas di sini gue langsung dengar step di apartemen seberang. Ini gue tahu nih. Gue di sini, wah gue mikirnya lama banget nih. Dan bla 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 gue nggak guna ya kalau ngabisin waktu. Jadi gue ada dapat info musuh dia apartemen gue. Bla 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 gue tembak tuh orang. Gue coba bikin dia keluarin step gitu kan, biar gue tahu posisi dimana posisinya. Nggak keluar tuh, gila ya. Nah, kira di sini ya
Gua rasa aja sih. Di sini gue masih kepikir kalau dia tuh masih di atas gue nih, ngendok, gak bikin step. Itu yang gue pikirin pertama. Nah di sini sebenarnya musuh gue tuh udah di apartemen ini paling tinggi ini. Watch out! Tapi gue masih kepikir itu orang lain yang gue kepikirin di apartemen paling tinggi ini adalah orang yang tadi gue lihat. Orang yang gue lihat yang di apartemen kedua yang paling ujung, apartemen tengah yang kedua yang paling ujung itu, dia pindah ke sini. Sedangkan orang yang tadi kita tembak, yang tadi gue lihat, yang gue pantau, apartemen seberang kita itu yang tadi, gue kira dia tuh masih di apartemen gue sekarang sama, cuma beda lantai dan dia ngendok gak keluarin step. Yang bikin gue ngekonfirm apartemen gue udah kosong adalah saat mereka perang nih. Orang ya stepnya, step 2 orang itu. Untungnya gue gerak solo squad 1. Kalau lu lihat musuh udah nggak ngepick, nggak muncul, nggak tungguin bentar silahkan. Lu tunggu 1, 2 detik, 3 detik silahkan. Musuh langsung cabut dari posisi lu, pindah ke ruangan sebelah, jendela lain, ruangan gitu. Tuh. Nah di situ tuh langsung gue confirm, oh ini udah beda nih, beda squad nih. Dan gue liat kill feed, wah ini beda orang, beda squad. Ternyata orang yang di apartemen gue udah pindah ke sini, baru tuh gue nge-confirm. Maaf ya, memang begitulah ya. Untung kan tukang bakso guys. Itu kan tukang bakso. Gue ngecek ke belakang, takutnya sih ada orang gitu. Ini nggak tahu apa yang gue lakuin, bego banget. Bego banget nggak bohong. Bego banget. Apa yang gue lakuin coba? Tadi itu kenapa gue TPP keluar gitu kan? Ini fungsi kita tuh nge-record gameplay kita tuh ini, karena kita melakukan kesalahan tuh yang nggak jelas gitu. Yang kita sendiri pas nonton kayak gue ngapain sih gitu, apa sih yang gue lakuin, bego banget gitu, kayak nggak jelas aja gitu. Kira gue berani rush nih. Oh btw gue denger stepnya tuh, ada stepnya tuh yang pas kalian dengar ada suara orang lompat-lompat, gak salah tuh dia berada di balik tembok ini awalnya. Nih gue putar balik ya, putar balik. Nih. Dia di sini. Tuh, dia di balik jendela itu awalnya. Terus setelah itu dia lompat masuk lagi. Dia sekarang di ruangan kanan. Itu, dan gue masih salah informasi. Gue masih kurang banget denger step. Oke, gue cobain tuh flashbang tuh. Gak bikin step, GG memang manusia itu. Turun lagi. Gue coba ngecek tuh, nggak ada gitu. Denger stepnya ya. Tuh sekarang gue tau di ruangan kanan nih. Dan gue kepikir bahwa satunya tuh di belakang jendela, satunya di ruangan kanan. Saya kan 2 orang gitu kan. Gue taunya ini 2 orang nih. Gue taunya ini 2 orang nih. Ini gue masih kurang banget sih ngebus apartemen. Di sini gue langsung dengar satu temannya di atas. Nah, plot twistnya mereka bertiga. Satu orang tuh udah nggak ngeluarin step tuh dari awal gue masuk ke gedung tuh, dia udah nggak ngeluarin step coy.
Gila nggak? Gila nggak? Gila nggak? Itu alasan gue tuh nggak mau ngerasa apartemen itu karena gini. Karena itu ada plot twist yang tidak terduga gitu. Kita kepikir ini segini orang bla bla bla, tiba-tiba lah ada yang ngendok lah, beda squad lah ternyata. Ini itulah, wah gila sih. Nggak masuk akal. Di sini gue sebenarnya hoki juga ya, posisi tuh orang yang ngendoknya tuh di sono. Di sono untungnya. Gue bayangin kalau dia ngendoknya di sini nih. Tuh. Di pojokan ini yang gue tandain nih, yang gue kasih lingkaran. Gue bayangin kalau dia ngendok di sono, mati gue. Mati. Langsung mati. Ya, kalau di sono langsung mati gue. Gila gak? Plot twistnya GG emang. Masalah gue tuh kayak mau ngepus apartemen tuh selalu ragu banget. Karena terlalu banyak ginian gitu. Terlalu banyak. Terlalu gila sebenarnya. Nah sini gue mau coba ngepush nih. Nggak salah gue turun ke bawah kan. Gue hook granat, gue turun. Ini gue udah confirm ya, gak ada orang lagi di luar. Suka PUBG coy, kayak gini. Kepencet sendiri, kelepas sendiri. Hook granatnya sering ngebug gini coy, nyebelin sih. Nah di sini nih caranya nih. Kan gue tahu nih. Sepengetahuan kuping gue terakhir gitu kan pas gue di game ini, dia tuh ada di atas tangga ini, tepat di daerah atas ini. Makanya gue hook granat tuh, gue mantuin tuh langsung first step tuh kan. Gue tahu nih ini orang cabut nih. Itu caranya. Di sini udah gue dapet bla bla bla. Di sini sedikit mengagetkan ya. Kan pas gue berhenti di sini, pas banget gue berhenti di sini. Dengar step dengan mobil di kanan cabut. Di sini kesalahan gue sih simple sih. Gue terlalu jauh ke kiri. Oke. Gue terlalu jauh ke kiri dan bahkan gue hampir nyebrang. Itu kesalahan gue. Dan sekarang gue tahu dia di sono nih. Untung enggak tuh. Bayangin. Gue balik lagi. Kalau gue nggak balik lagi, gue nggak tahu tuh orang kemana. Jadi gue lihat pas banget tuh berhenti. Di sini gue kira gue yang ditembak loh. Nggak pakai M249 lagi, congek cok. Minggu pas perang ini ganggu banget suara. Nah oke. Ini gue ada kesalahan bodoh. Kalau kalian lihat kan tuh orang keluar dari WC. Pas gue di in game-nya, gue pikir tuh orang masuk WC coy. Bego banget gak? Gak guna ya hook granatnya. Nah di sini tuh gue lah pas banget. Nih gue TPP-in dari celah-celah WC nih. Itu orang harus kenok, wajib. Kalau itu orang nggak kenok, gue kalah. Nah alasan gue lempar semua ke kanan kenapa? Karena gue mau ngeras ke kanan rencananya. Cuma gue udah langsung diras nih, gue gak jadi ras. Gue denger step di kiri, gue TPP-in langsung. Sebenarnya di sini kalian nggak perlu ngepron ya, jongkok udah cukup. Maju jongkok, tembak, kelar udah. Nah di sini gue mati konyol di sini. Ya, ke akhir zone. Di sini gue tahu nih, dua orangnya di dalam ini nih. Dua orang tuh di dalam sana. Yang gilanya, gue tahu tuh udah pasti dua orang di dalam sana. Cuma bikin gue nggak bisa confirm adalah yang bikin step tuh satu doang. Jadi dari awal tuh yang bikin step tuh cuma satu doang. Satu itu udah nongkrong aja, diam aja ngelihat, ngepantau pintu masuknya itu. Biar nggak nyebelin loh. Diam aja dia, nggak gerak sama sekali. Cuma bisa ya orang sesabar itu ya, nggak gerak, nggak mainin joysticknya, nggak jalan-jalan, nggak ngehook granat, nggak apa. Cuma lihat pintu masuk, satu-satu pintu masuk, cuma lihat ke sono, terus dipantau. Diam aja gitu. Itu yang gila banget sebenarnya. Makanya di sini gue mantau mulu nih daerah luar. Tembak kan. Gue sengaja tuh mancing-mancing tuh, mancing-mancing sepeda keluar, nggak keluar anjir.
sampai orang ketiga ini loh, sampai satu phase 2 nih, gue udah tahu nih 2 orang di bawah di dalam sini nih. Dia bikin step 1 doang, gila nggak itu? Kira gue majuin, gue nggak salah udah bikin smoke wall, gue udah kasih smoke wall. Gila nggak? Udah kasih smoke wall loh padahal. Dan yang lebih gilanya lagi, gue nggak tahu layoutnya itu. Itu kebodohan gue salah sih. Gue salah sih karena gue nggak tahu ini turun ke bawah ya. Gue pikir kan lurus gitu lorongnya kan. Ternyata lorongnya itu turun ke bawah. Ah, bego banget. Jelas anjir. Ya akhirnya gue majuin lah. Bodo amat lah. Nih kayak orang bego nih liatnya. Dibunuh 2 Victor, GG nggak tuh? Jadi itu doang ya. Sekian dari gue nih. Ilmu yang didapat, wah gue nggak tahu lagi. Banyak banget dari awal aja udah membuat kesalahan ya kan. Ilmunya sih emang menurutku masih kurang sih, baca kill feed, step, sama ini ya. Terlalu takut sih mau ngepost apartemen. Jadi ini mungkin akan ada di playlist apartemen gue. Yang bakal gue buat playlistnya, gue gabungin sama yang video yang kemarin, video yang lalu. Ya udah itu aja sih dari gue. Semoga bermanfaat ya bagi kalian juga ya yang dari gameplay ini, dari pengalaman gue main sendiri, dari kita react bareng, dari kita nonton bareng, dari kita analisis bareng. Kalau kalian emang mau masukin tambahan silakan aja, asalkan gak toxic, gak masalah. Kalau kalian toxic untuk canda, menurut gue it's fine. Tapi kalau kalian emang toxic ngehujat ini, jangan lah ya teman-teman ya. Sekian dari gue, terima kasih udah nonton. Kita lanjut di video selanjutnya.